Halo, kembali lagi di channel Ojok Adventure. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe supaya kita lebih sering lagi upload video-video terbaru tentang adventure. Oke, pada video ini aku mau review 14 tempat wisata yang dapat ditempuh dalam sekali jalan. Oke, ini aku startnya dari Terminal Giwangan, tinggal ke arah selatan aja, Jalan Imogiri Timur lurus terus. Kemudian aku nanti review. Ada makam Raja-Raja Imogiri terletak di Imogiri. Kemudian nanti juga ada Bukit Bego. Kemudian ada Watu Goyang. Ada juga Serba Batu Songgolangit, ada hutan pinus Mangunan Delingo, ada juga hutan pinus asri, ada Bukit Lintang Sewu, Pintu Langit Darmo, Puncak Becici, ada juga yang baru Lito atau Little Tokyo, hutan pinus Pengger, kemudian ada lagi Watu Amben, kemudian Heha Sky View, dan juga Bukit Bintang. Oke lur, jadi itu tadi 14 list wisata yang bisa kita tempuh dalam sekali jalan atau satu jalur. Nah, tadi aku dari Terminal Giwangan itu sekitar pukul 11.35 ya. Ini nanti ke arah selatan terus sampai Pasar Imogiri, pokoknya sampai mentok ke Patung Kuda Imogiri. Hari ini agak mendung ya, semoga nanti nggak hujan sampai di tempat-tempatnya. Nanti aku juga nggak akan berhenti atau masuk ke area wisatanya, paling cuma bentar aja berhenti di depannya, review sebentar. Soalnya nanti kalau masuk nanti memakan waktu yang lama. Nah, ini dia sampai di Patung Kuda Imogiri, kita lurus, ambil lurus. Nah, nanti ketemu Kapanewon Imogiri. Kapanewon itu kecamatan ya guys, karena kalau di DIY khususnya kecamatan itu sudah diganti dengan nama Kapanewon kalau nggak salah di tahun 2022 ini. Jadi nggak ada lagi namanya camat, yang ada namanya Panewu. Nah, setelah itu kita ikuti aja jalan aspal ini lurus. Nanti langsung kita sampai di makam Raja-Raja Imogiri. Nah, di sebelah kanan ini ada kuliner, Taman Kuliner Imogiri. Di situ ada banyak booth makanan, mau apa aja ada di situ. Jadi kalau kalian yang belum sarapan, belum makan, mau wisata, bisa dulu mampir di situ dengan harga yang sangat murah kalau menurut saya. Nah, ini kita tinggal lurus saja, ikuti jalan aspal ini. Nanti sampai mentok di makam Raja-Raja Imogiri. Nah, di sini ada jalan ke kanan, ini nanti arah ke alur wisata yang lain. Kita ambil yang lurus ya kalau ke makam Raja-Raja Imogiri. Jalannya sudah aspal, bagus sekali. Nah, ini dia, kita udah sampai di parkirannya guys. Nah, sebelah kiri ini parkiran bis atau mobil. Jadi kalau wisatawan mau ke makam Raja-Raja Imogiri ini parkirnya di sini. Nanti kemudian jalan. Nah, ini sedikit foto-foto di makam Raja-Raja Imogiri. Nah, itu ada anak tangga yang panjang tinggi sekali. Jadi cukup melelahkan kalau mau naik ke atas, dan kalau mau masuk di sini biasanya harus memakai baju adat ya. Nanti disediakan di sini.
Saya kurang tahu tiket masuknya berapa, nanti bisa kalian cek aja di Google Map atau di channel lain. Karena hari ini itu libur dan bukanya itu tidak setiap hari, ada jadwal-jadwalnya. Jadi kita langsung putar balik aja, kita lanjut ke wisata berikutnya. Nah, sampai daerah yang nanjak ini usahakan hati-hati naik motornya guys, karena di sini emang jalannya agak nanjak banget. Usahakan pakai kendaraan yang benar-benar bisa diajak nanjak. Selalu cek juga kondisi kendaraannya sebelum berpergian guys. Kondisi jalannya udah mulai sejuk dengan banyak pohon di kanan kiri. Ini bukan hari libur jadi agak sepi jalannya. Nah, kita berhenti bentar di sini guys. Kita bisa lihat makam Raja-Raja Imogiri dari atas ini. Nah, itu di bawah itu ada pintu masuknya kayaknya. Kemudian masih naik lagi sampai ke daerah situ. Nah, jadi kalau kita nanti masuk ke makam Raja-Raja Imogiri, kita harus naik. Oke, tempat wisata berikutnya adalah Bukit Begu. Jadi dari makam Raja-Raja Imogiri kita naik sedikit, ini sampai di Bukit Begu. Sekarang pukul 11.35, jadi hanya sekitar 3 menit dari makam Raja-Raja Imogiri tadi naiknya. Nah, ini dia Bukit Begu. Di atas ada patung Semarnya, kemudian view-nya juga ada kota Jogja kalau kita naik ke atas. Mungkin kalau malam juga ada city light. Nah, ini dipasang banyak ban-ban ini, jadi hati-hati. Mungkin sering terjadi kecelakaan di sini. Nah, dari Bukit Begu di atasnya juga ada Watu Goyang atau Dancing Stone bahasa Inggrisnya. Di atas lagi dikit. Nah, ini tadi kameraku harus dipanasin dulu guys, karena webcam saya itu kalau terlalu panas itu bisa ngembun, jadi agak blur. Saya tadi berhenti sekitar 15 menit. Dari Watu Goyang tadi kita sampai di Tugu Mangunan ini, yang kalau ke kanan itu arah ke kebun buah Mangunan, kita ke kiri ke atas ke arah Pinus. Nah, naik sedikit
di sini kita udah sampai di Batu Seribu, atau juga sering disebut dengan rumah Hobbit karena di dalamnya itu ada kayak rumah-rumah yang seperti di film The Lord of the Ring atau film The Hobbit. Nah, kalian bisa foto-foto di dalam, itu bagus sekali suasananya, banyak pohon-pohon pinusnya juga karena ini udah masuk ke kawasan pinus. Nah, ini selalu ada himbauan di sini, gunakan gigi 1, kemudian jika menggunakan mobil harap dimatikan AC-nya supaya kuat nanjak. Kebanyakan mobil-mobil yang nggak kuat nanjak itu karena tidak memakai gigi 1 atau gigi rendah dan mungkin AC-nya dinyalakan, jadi sangat berat untuk naik. Jalannya sangat mulus guys, jadi jangan khawatir, daerah ini sudah enak. Dari rumah Hobbit tadi kita tinggal naik sedikit lagi, ini sudah sampai di Pinus Mangunan. Nah, ini sudah kawasannya Pinus Mangunan, hutan Pinus Mangunan. Itu bisa dilihat foto-fotonya di dalamnya, spot fotonya ada banyak sekali. Dan di hutan Pinus Mangunan ini sering juga digunakan sebagai pre-wedding, foto-foto pre-wedding, syuting video klip dan sebagainya, karena emang kondisinya itu bagus sekali, bagus banget. Sejuk juga udaranya di sini. Pokoknya enak lah untuk healing. Dan di hutan Pinus Mangunan itu pengunjungnya paling banyak di antara hutan pinus-pinus yang lain biasanya. Kalau hari libur bisa mencapai 1000 sampai 1500 pengunjung. Harga tiketnya 5000 satu pengunjung, jadi tinggal dikalikan aja pendapatannya. Belum juga dari parkirnya, belum juga nanti dari makanan-makanan atau jajanannya. Jadi memang dulu jalur ini sebelum ada tempat-tempat wisata ini sangat sepi sekali guys. Jarang sekali orang lewat sini. Mungkin jalanannya juga masih nggak sehalus ini. Tapi setelah ada banyak wisata di sini kayak pinus-pinus gitu, jadi rame banget. Apalagi hari libur pasti nggak pernah sepi, malah sampai macet kadang. Nah, kemudian kita sampai di Pinus Asri ini. Setelah Pinus Mangunan tadi ada juga Pinus Asri. Nah, itu di dalam spot fotonya juga seperti itu. Hampir-hampir mirip lah di sini. Memang ini jalur emasnya Bantul untuk wisata. Kita lanjut lagi. Dari hutan Pinus Asri kita nggak lama ya, nggak sampai 3 menit kita nanti sudah sampai di Lintang Sewu atau Bintang 1000. Nah, ini jalannya udah di aspal guys, aspal baru ini. Kayaknya belum lama ini, belum ada seminggu ini aspalnya. Nah, ini yang di kiri jalannya ada Bukit Lintang Sewu atau Bintang 1000, ada logo bintangnya itu. Pemandangannya juga ada city light, kalau malam bagus banget, bisa lihat lampu kota. Setelah Lintang Sewu ini di kiri jalan juga ada Pintu Langit Dahromo, yang dulu terkenal ada pintu di atas awan itu. Ini daerah sini, pintu menuju langit. Dulu ada juga pianonya untuk spot foto, jadi kayak kita main piano tapi di atas langit seperti itu. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, nanti di depan ada Puncak Bejici. Ini jalannya sudah bagus banget ya guys, ini di aspal baru sekali ini. Semoga selalu diperbaiki seperti ini, karena memang kalau musim hujan jalan aspal itu pasti banyak yang berlubang. Nah, ini harusnya kita ke kiri ya guys ya, untuk ke Puncak Bejici, tapi jalannya ditutup baru ada pengaspalan mungkin.
kita ambil jalan lurus saja yang memutar. Nah, di Puncak Becici itu view-nya seperti itu, bagus banget. Bagi yang mau outbound juga bisa di situ, ada paketannya. Yang terkenal itu Obama pernah ke situ. Puncak Becici, sate, bakso. Obama pernah ke Jogja dan berkunjung di Puncak Becici. Nah, depannya Puncak Becici maju dikit ada yang wisata baru banget ini, namanya Lito atau Little Tokyo. Bagi para wibu yang senang Jepangan gitu bisa mampir di sini. Vibes-nya benar-benar Jepang. Yang suka dengan anime, yang suka dengan budaya Jepang bisa cosplay di situ, take foto di situ, sangat cocok pokoknya. Ikusote merah. Nah, ini kita ambil jalan yang agak memutar guys, karena di sana tadi baru di aspal, jalannya ditutup. Jadi ini agak jauh memutarnya. Lanjut perjalanannya nanti setelah dari Little Tokyo, kalian lurus saja ikutin aspalnya, kita sampai di Tugu Terong. Nah, ini ada pom bensin baru kanan jalan. Nah, ini sampai di Tugu Terong. Kalau ke kiri itu ke arah tanjakan Cinomati, yang tanjakannya benar-benar terjal banget. Sering sekali kendaraan nggak kuat nanjak di situ, jadi hati-hati kalau lewat situ. Dari Tugu Terong itu kita lurus aja terus. Nah, ini kan jalannya udah mulai jelek, sudah berlubang banyak banget. Aspal-aspal yang berlubang karena hujan. Hati-hati ya guys ya, karena kalau musim hujan gini aspal-aspal di daerah-daerah pegunungan gini biasanya banyak yang berlubang. Jadi jangan terlalu kencang bawa kendaraannya, selalu put safety first. Nanti setelah ikutin jalan itu ya agak lama, sekitar mungkin 15 menit. Ini sudah jam 12.30, setengah 1 siang. Kita hampir sampai di Pinus Pengger, kawasan Pinus Pengger. Nah, biasanya kalau ada wisata di sini macet kalau pas hari libur, karena ini memang deket banget dari jalur utama Jogja Wonosari. Jadi orang-orang kalau ke Pinus biasanya milih yang di sini. Hutan Pinus Pengger itu spot fotonya bagus-bagus. Ada yang bentuk tangan itu. View-nya juga kota Jogja. Kalau malam juga masih buka, bisa melihat kota Jogja dengan berbagai lampu-lampunya. Waduh, di sini jalannya sangat rusak ya guys ya. Mungkin karena ini baru awal-awal masuk musim hujan, jadi banyak aspal yang berlubang dan bergelombang kayak gini. Nah, dari Pinus Pengger tadi kita ikutin aspalnya aja lurus terus. Nah, kita sampai di kawasan Watu Amben, Taman Batu Amben atau Watu Amben. Watu Amben itu bahasa Indonesianya batu ranjang. Nggak tahu mana yang bentuknya seperti ranjang tapi dinamain batu ranjang, Watu Amben. Kita turun di sini guys. Kita lihat view-nya dari kawasan Watu Amben, atau orang sini sering sebutnya WA. Tuh, kita bisa melihat kota Jogja dari atas sini. Tuh, keren pokoknya guys. Ini juga ada banyak warung di sini, ada kafe-kafe yang menyuguhkan view city light kalau malam. Banyak banget ini warung-warung di sepanjang Watu Amben ini. Kita lanjut jalan lagi.
Sebelah kiri sini ini banyak warung-warung, banyak kafe yang menghadap langsung ke arah kota Jogja. Setelah Watu Amben ini kita akan sampai di HH Skyview. Nggak jauh dari kawasan Watu Amben ini, hanya sekitar 2-3 menit pakai motor. Nah, ini masih banyak sepanjang jalan ini ada kafe-kafe. Nah, ini dia wisata yang baru banget, HH Skyview. Di dalamnya itu sangat glamor ya guys ya. Masuknya juga agak mahal, sekitar 25.000 per orangnya. Tapi juga ada harga ada rupa. Di dalam bagus banget. Ada restonya juga, jadi sering sekali jadi apa ya, tempat nongkrongnya kaum atas di Jogja pokoknya. Nah, setelah dari Skyview ini kita bisa turun ke area Bukit Bintang nih. Ya, ini yang legend banget ini di Jogja, Bukit Bintang. Kenapa dinamakan Bukit Bintang? Karena dari bukit sini kita bisa melihat Jogja dengan lampunya yang seperti bintang. Dia juga sama, ada banyak warung kafe di pinggir jalan ini dengan menyuguhkan view city light atau lampu kota. Kita berhenti bentar di sini guys. Kita lihat Jogja dari Bukit Bintang. Oke, mungkin itu aja sedikit review 14 wisata dalam sekali jalan. Kita bisa tempuh dalam waktu sekitar 45 menit ya guys ya. Baik, saya undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen supaya kami sering upload video-video lagi tentang adventure. Sampai jumpa.